menantang banget, apalagi muka-muka bad boy gitu ya. Buaya itu kayak kalau nggak ini gue satu langsung cepet banget. Apa kabar gitu. Terus habis matiin. Hai Bets, welcome to Solving TV nih. Ini programnya jangan lupa, aku suka banget. Ini adalah self talk yang pastinya kalian bisa tahu kan beberapa saat yang lalu atau minggu lalu kita ngebahas masalah KDRT. Nah, ini kita menurut kalian nih pendapatnya buat para self bets semua. Aku mau nanya, itu toxic relationship termasuk dari KDRT apa enggak nih? Atau KDRT termasuk dari toxic relationship apa enggak nih? Nah, ini bintang tamu aku keduanya ini viral banget. Bukan viral sih, tepatnya lebih cocok garong ya, say. Nah, siapakah dia dua bintang tamu ini? Nah, ini dia bintang tamunya adalah namanya Syapuska. Ini bintang tamu yang pertama siapa? Aku Nabila. Nabila. Itu Nano kalau teman-teman. Oh, Nano permen. Nah, ini siapa Kak? Ini yang paling cantik sindang. Hai, aku Aaron guys. Tapi kalau yang mau lucu-lucuan boleh manggilnya Ayem. Oh, Ayem. Dede Ayem. Kalau malam Sharon juga boleh. Oh, Sharon. Oke, kalau aku namanya Agatha malamnya, say. Cantik banget ya. Nah, hari ini kita tuh bakalan ngebahas Agatha ya? Ember. Nah, hari ini kita bakalan ngebahas namanya toxic relationship. Aku mau banyak pertanyaan-pertanyaan ke kalian, dan menurut kalian tuh pendapat kalian toxic relationship itu gimana? Karena kan kita tahu kan beberapa saat yang lalu yang rame banget tuh viral kan Leslar aka Ember. Mau nggak sih dilempar duit tapi lempar duit mah mau saya. Nah, itu kan menurut kalian itu nanti aku mau tanya pendapat kalian itu termasuk dari toxic relationship atau enggak. Dan kita akan ngebahas seputar toxic relationship. Oke, yaudah pertanyaan pertama. Kuis ya. Nah, toxic relationship menurut kalian itu seperti apa sih? Buat Aaron sama Nabila. Gimana nih? Coba. Pertama, siapa dulu nih? Ibunda yang the holy toxic relationship. Apa ya toxic relationship tuh kayak apa sih tadi pertanyaannya? Toxic relationship itu kayak apa menurut kalian? Ciri-cirinya atau seperti apa sih sebenarnya toxic relationship? Itu ciri-cirinya ya kalau misalnya kalian tuh yang paling dasar banget basic itu kalau misalnya kalian udah ngerasa gak nyaman aja sih. Oke. Jadi kalau misalnya salah satu udah rasa gak nyaman itu udah masuk toxic relationship sih. Oke. Terus ya udah kalau misalnya udah gak nyaman, terus kalau misalnya udah gak serak. Oke. Ciri-ciri paling dasarnya sih kalau menurut aku ya. Oke. Nah, kalau menurut kamu toxic relationship itu sebuah hubungan yang kayak gimana sih? Menurut aku toxic relationship itu tuh yang udah nggak sehat. Nggak sehat, oke. Sehat ya kan. Kalau misalnya kayak udah nggak kabar-kabaran gitu, itu kan udah nggak wajar kan. Nggak wajar. Tapi kalau dilempar bola biliar ya. Iya, ember. Tapi keren loh. Kemarin dilempar bola biliar masih mau rujuk loh. Iya. Kayaknya besok harus lempar pakai bola bowling. Bola bekel nggak sih? Atau enggak bola bank. Bola bank. Bitcoin, say. Bitcoin. Ember. Lempar gue terus dong. Lempar dede gitu kan katanya. Lempar dede Sharon. Nah, kalau menurut aku sendiri, ini pendapat aku nih, toxic relationship itu adalah sebuah hubungan yang kayak misalkan udah nggak saling mendukung sebenarnya. Udah nggak serak atau nggak cocok ibaratnya. Kadang walaupun kita paksa untuk cocok-cocokan, kadang itu juga nggak akan masuk jadinya kan, akan lebih kayak dipaksakan ya. Iya, seperti ya udahlah ya, seperti kayak dompet kalau kamu bawa ATM-nya kecil, dompetnya kecil terus masukin ATM-nya, dipaksa kan rusak. Sama seperti hubungan toxic relationship. Nah, itu yang menurut aku toxic relationship dari versi aku. Nah, aku mau tanya lagi nih, kalau kalian itu ada experience nggak sih seputar dari toxic relationship? Duluan dong. Aduh, gue. Pengalaman nih ya, ceritain pengalaman kalian.
Aduh, gue lagi. Bongkar nggak sih? Bongkar. Spill. Gue tuh yang paling keinget tuh yang baru-baru sebelum yang sekarang ya. Oke. Lo pasti tahu kan siapa? Kalau yang sekarang udah lama ada sih, lo mah ya. Iya, itu kan gue kan namanya sekarang udah bertahun-tahun kan. Nah, sebelumnya itu tuh kayak Sebelumnya toxic. siapa sih? Siapa sih? Spill nama nggak sih? Atau julukan? Dia tahu. Terus orangnya tuh ya oke lah, apa itu dulu juga emang aku juga masih anak kecil banget sih. Jadi aku ngeliatnya tuh fisik. Jadi dulu masih belia ya saya. Iya, belia banget. Kayaknya Nabila ini suka orang yang berotot, yang badan-badan kayak bulky gitu kan. Iya kan? Kayak yang cucok meong, ember. Gitu kan. Sukanya juga emang brengsek mukanya. Oh, Ya kan, brengsek itu menantang banget apalagi. Muka-muka bad boy gitu ya. Buaya itu kayak kalau nggak ini gue satu banget cepet banget. Terus ujung-ujungnya nggak mikir panjang, dia kayak selingkuhin aku maafin terus. Itu ternyata terjadi lagi, aku maafin, pokoknya kayak gitu aja. Kamu dulu bucin ya. Jadi kayak sehat. Cintanya itu cinta kayak buta cinta gitu. Kayak apa sih namanya? Kamu salah ya udah aku maafin. Iya. Kamu butuh duit ya udah aku kasih gitu. Apa sih yang nggak aku akan kasih buat kamu? Iya. Terus ya udah akhirnya sampai udah nggak tahu mau gimana lagi. Aku yang ngegapin dia nih yang kelima kalinya, aku inget banget dia yang marah. Dia selingkuh tapi dia yang marah. Iya, karena aku cek HP-nya terus dia marah. Kamu ngapain sih ngecek HP aku ya? Terus aku kayak, aku udah tahu kamu selingkuh. Terus mau gimana? Terus dia kayak gitu. Terus kamu mau gimana? Terus aku yang salah. Ya menurut lo, menurut Ngana yang jadi toxic relationship Nabila ngacak ya. Iya. Coba dong. Gimana? Bilang dong, Bil. Allah siapa ya? Sebutnya, lo udah nyesel kan sekarang. Terus sekarang gue udah dapet yang benar. Ya udah cucok meong loh lakinya sekarang. Cucok meong lebih Anda. Aduh, ini kita cucor banget ya. Nah, menurut kamu gimana nih? Emosi gue. Kalau pengalaman aku sih kemarin toxic relationship itu dianya punya trust issues yang berlebihan sih. Sampai trust aku issues. di luar nalar sampai aku tuh yang malah jadi merasa gak nyaman di teror. Jadi teror gitu loh. Kalau aku ngerasain seperti itu sih. Telat dikit, di teror Iya, gimana? kayak kalau aku lagi tidur aja lupa ngomong, dia tanya nih berkali-kali bisa gitu loh, yang kayak kamu ngapain sih gitu. Yang kayak kadang-kadang tuh suka jadi kayak FBI gitu ya dia. Jadi kayak aku merasa kayak gak nyaman gitu loh. Kayak dikit-dikit harus ngabarin, dikit-dikit harus pap gitu kan. Lagi mamam, aku lagi makan nih yang pap dulu. Tapi dia ngabarin juga nggak? Ya dia ngabarin sih, tapi ya kadang-kadang juga. Kadang-kadang kalau dia nggak ngabarin juga, kalau dia nggak ngabarin. Kalau aku tuh orangnya tipe-tipe yang kayak ya udahlah gitu loh, yang santai-santai aja gitu, nggak usah yang chill-chill aja gitu kan hubungannya. Kayak repot-repot gitu nih. Oke, nah kalau hidup udah gengges ya, udah susah ya kan, udah susah, udah cepong ya kan, kerja. Nah kalau menurut aku pernah dapet hubungan yang toxic relationship. Mungkin sama kayak aku waktu pas masih aku kayak masih belia gitu kan, masih cabe-cabean, terong-terong ngerti hati wirda ya say, udah tuirda. Jendes ya kita Jendes single parent say. Kan bersuami ya nih kalau jendes. Nah aku tuh waktu itu dapetnya adalah susahnya adalah gini. Kayak hubunganku itu putus nyambung. Dan tipe dia itu mantan aku ini ya kalau tahu nah B ya, hai B. Nah, dia itu bot ya. Ya itu pitanya. Aduh, gue kayak gimana nih di sini? Selesai Thailand, Sawadika. Januari ke Thailand nih, udah biasa nih harus beradaptasi nih. Nah waktu itu aku tuh ngerasanya adalah dia tuh tipe orang yang nggak mau dibeliin dan nggak mau ditraktir. Oh gitu. Beneran literally dia akan ngabisin duit buat pacarnya. Tapi akhirnya jadi nggak sehat hubungannya. Jadi ketika dia ditraktir sama teman aku kan biasanya suka kayak double date gitu kan. Suka kayak double date ke restoran gitu. Nah itu tuh tiba-tiba nanti pas dia dibayarin sama pacarnya teman aku, dia tuh pikirannya aku tuh
flirting sama pacarnya temen aku. Aku pernah ditinggal. Ujon. Iya. Oh. Aku dijemput dari kontrakan nih ya, dari kontrakan naik mobilnya dia, terus habis itu makan ke restoran berempat nih, double date, dibayarin sama temennya pacarnya teman aku. Habis itu dia marah ninggalin aku, mobilnya langsung cabut gitu. Iya cabut gitu, terus itu kayak enggak sih. iya kayak what the aku bilang aduh ini kenapa kayak gini, gue bilang kok dia sampai sebegitunya. Ternyata dia tipe orang yang nggak mau dibayarin gitu. Dan kedua adalah terus dia suka bilang kayak gini, kayaknya aku nggak enough deh buat kamu, kayak aku nggak cukup deh buat kamu, kayak aku takut nyakitin kamu. Alasan paling klise nggak sih dalam berhubungan? Alasan klasik aja gitu, kayak pengen udahan. Kayak pengen udahan, makanya lu be ya nyesel kan sekarang dengan gue gitu kan. Iya kan, makanya aku bilang sampai akhirnya tuh dia nggak bisa move on, aku juga nggak bisa move on sih. Kita putusnya tuh kayak udah gara-gara masalah itu, terus habis itu balikan lagi, terus putus lagi ngomong kayak gitu lagi, kayaknya aku takut ngecewain kamu, takut ngecewain kamu, takut nyakitin kamu. Aduh, alasannya asik banget. Terus pas aku udah pindah ke Jakarta nih, ke Jakarta ditanyain, kamu nggak mau balik lagi ke Kalimantan? Hey, what the fuck? Kan, aku kesel banget kan. Kayak setelah aku nggak ada lu cari-cari, setelah aku ada lu nggak manfaatin aku nih, maksudnya kita nggak ketemu. Dan aku tuh paling sebel adalah aku ketemunya selalu jam 12 malam. Kenapa gitu? Jam 12? Karena mungkin pakai sihir nih. Ember. Mungkin ini kayak Cinderella, langsung berubah jadi kayak pangeran gitu kan, yang pangeran berkuda menjemput Dede kan, Dede Agatha gitu. Inces Agatha. Makanya kan jadi kayak aku kesal sendiri gitu kan. Nah, menurut kalian nih, aku juga mau tanya. Ini kalau misalkan yang kayak misalkan gini, posesif itu mengekang dan lain-lain gitu ya. Itu termasuk cinta atau buta? Atau sebuah obsesi? Kalau posesif sih obsesi sih sebenarnya, lebih ke pengen memilikinya tuh own ya. Ownership, bukan tipe yang kan beda kan ya. Pengen menyayangi sama pengen punyain gitu loh. Iya. Kalau posesif obsesif gitu tuh pasti kayak gitu, tau dia pengen yang own. Jadi own lu gitu loh. Jadi lu itu ya udah milik gue seutuhnya. Miliknya tuh bukan milik yang in a romantic way ya. Milik yang udah kayak kalau bisa ada surat aktonya pakai akte itu kayaknya deh. Nah, kalau Nabila? Kalau tergantung sih. Posesifnya kan ada yang kayak, kalau menurut lo itu berarti dia posesifnya kayak dominan, benar-benar ambil kendali. Benar seluruhnya gitu kan. Kalau misalnya aku punya pacar, dia posesifnya kayak misalnya kamu kalau kemana-mana kabarin ya. Itu ya masih oke lah. Dia posesifnya kayak gitu. Soalnya beda sama sebelumnya. Kayak aku punya pacar dulu tuh cuek banget. Jadi sekarang aku lumayan kaget tuh pas awal pacaran. Orangnya kayak apa-apa kabarin ya. Terus kamu share live vlog ya. Kayak gitu. Oh my god, sampai share live vlog. Mau cincang. Juga sama mantan gue tuh bener-bener di imply 24 jam live di call iPhone kan bisa pakai Find My tuh. Nah, kalau aku share live vlog, tapi dia nggak merhatiin banget. Yang penting ini lu percaya sama gue gitu. Ya udah nggak apa-apa, tapi kirim aja. Tapi dia nggak bakal ngecek. Itu kayak masih dalam batas wajar. Masih batas wajar. Nah, dia posisinya kayak gitu, tapi aku juga seneng karena kayak merasa perhatiin deh jadinya ya. Perhatiin. Terus kayak kalau misalnya malam pulang kerja, kamu mau aku jemput gak gitu, udah di mana, lagi apa, udah makan belum gitu. Nah, kalau bedanya sama yang posesif, kalau misalnya live-nya lagi error, lagi mati nggak jalan tuh, ditanya-tanyain tuh langsung. Lu di mana? Gitu. Langsung ping. Lagi di mana sih? Lagi online ya? Aduh, Lu lagi jalan loh. Lu janjian kapan pulang loh? Iya loh, maksudnya kan repot ya, say. Gue punya kehidupan sendiri. Iya, kita tuh kan kadang kayak pengen healing tai kucing gitu ya. Maksudnya kayak kita pengen punya me time sendiri kadang-kadang kan. Semua orang juga butuh nggak sih? Even yang pasangan suami istri aja udah lama tuh kayak butuh, namanya. Lu tuh harus ada sehari yang dimana lu tuh harus pisah sama pasangan lu dulu gitu loh. Jangan 24/7 sama pasangan lu tuh lama-lama juga 4 gak sih? Makanya kenapa kalau aku ngeliat itu beberapa hubungan ada terdapat perselingkuhan itu karena dia sering banget ketemu. Akhirnya jadi kayak bosan. Aku ngeliatin, soalnya itu kejadian di temen aku juga. Karena dia saking kayak cinta banget, cinta mati gitu, kayak dibilang aku tuh cinta banget ya bisa sama kamu gitu kan. Jadi akhirnya dia pacarnya ini ketahuan selingkuh, dan selingkuhnya tuh kayak you know lah ya, main, ngerti gak sih? Jajan. Itu yang kayak wow, itu yang kayak diam-diam lah gitu ya? Enggak, iya diam-diam. Ketahuan. Dan kalau aku sendiri nih posesif dan obsesinya itu adalah
waktu itu aku punya mantan. Itu zaman bahala banget ya. Zaman waktu itu Jahiliyah. iya, zaman jahiliyah ya, Shay. Jadi zaman belum punya iPhone. Zaman iPhone itu belum terkenal sekarang. Masih Itu on BB BlackBerry, ya kan? Bikin status, ayah gitu Kalau kan. kalau bikin status Oh BB. iya panjang ya. Ayah kak di mana gitu kan. Nah, aku tuh pacar aku, mantan aku ini, dia tuh sampai bikin declare diri dia, namain diri dia nama aku Agi. I love Agi Julian. Bahkan di status I love Agi Julian. Buset Terus deh. tapi memang dia baik gitu. Tapi Obsesif banget, kemana-mana nanyain kabar dan lain-lain. Tapi yang parahnya adalah tipe orang yang obsesif atau yang posesif. Ketika kamu udah putus, semua diminta. Oh Aku iya. kejadian. Serius? Even kayak misalkan aku dibeliin helm nih, dibeliin helm gitu kan, itu diminta balikin cuy. even barang-barang yang dia beliin buat Iya. kamu tanpa kamu minta tuh dia Iya. minta juga. Makan aku yang aku di restoran sama dia itu Dia dihitungin semua. Astaga. Iya. Terus kalau Terus kan aku- bikin nggak? Aku kan bilang ini kan kita berhubungan ya. Aku pernah akan menurut aku kan hubungan itu take and give ya. Nggak ada hubungan itu yang nggak take and give. Nah aku kok itu take and give ke dia. Tapi itu tuh memang aku ngelihatnya dia kebanyakan ngasih ke aku. Cuman aku kan pasti yang menerima lah kan. Gimana ya? Kan kita Namanya sebagai misalnya pacar dia gitu, dari ayang pacar, kan. gitu kan. Ditolak juga nanti takut gitu Kalau kan. ditolak ayam Ember. juga. Nah, itu tuh waktu kejadiannya adalah pas aku pacaran itu, pas aku putus, itu tuh sampai ditulisin terus dicacatin, chatnya itu dijadiin bukti buat Iya. dia ngelaporin aku ke polisi. Hah? Serius, Itu dia kayak udah gila. sampai diteror di tempat kerja aku itu diteror. Jadi dia nyuruh temennya bawa isi bukti chatannya sama bukti nanti aku bakalan dilaporin kayak somasi gitu, say. Ya ampun. Kayak somasi itu yang sekaget itu aku pada zaman itu aku pernah Coba pacaran. pemirsa. Iya, pada zaman itu. Pada itu aku masih cabe-cabean, masih belum mengenal Masih diri. gadis Iya, ya. masih gadis, masih prewi gitu ya. Masih belum mengenal dunia luar gitu kan. Makanya aku bilang kayak, wow, sekaget itu aku Tapi akhirnya berhubungan. nggak balikin nggak? Aku akhirnya balikin, tapi cicil. Karena kan itu gede banget ya, yang dibeli-beliin itu dari mulai baju, makan. Ya kan kalau Terus pacaran, balikin juga nggak tapi? aku sih kayak pengennya udahan aja, Oh, Bill. iya. Pengennya kayak udahan, ya udah bayar ke dia udah gitu loh. Nggak mau berurusan panjang. Nggak mau lah, yang berurusan udah-udahan panjang. aja gitu. Nggak mau berurusan Ilfil panjang. banget sih itu. Itu udah, Ih. aku udah takut. Nah, menurut kalian nih, kebanyakan nih Iya. orang yang kayak, kalian pernah nggak sih nemuin teman-teman kalian terdekat nih, yang ternyata dia tuh berada dalam lingkaran nih, bukan lingkaran syaiton ya, Banyak tapi banget lagi. lingkaran toxic relationship. Aduh, ada banget. Dan kayaknya tuh, kalian lihat ke mereka tuh ciri-cirinya kayak gimana sih? Ciri-ciri. Pas mereka, kan ini pasangan, teman kalian kan punya pasangan nih, dan pasti kan Aduh, kalian bisa ngeliat nih, Aduh ada sih. Iya, ada banget nggak lagi. berani. Gimana dong ya? Maksudnya mau ngomongin juga ceritain juga aja gue. gitu kan. A, B gitu. Aduh ada Aduh, sih. siapa? Ada sih. Harus di-spill nih. Spill dong, hai. Ada sih, tapi ya, yang toksiknya tuh cowoknya sih ya. Oke. Kalau yang ceweknya tuh tipe-tipe yang bucin-bucin aja gitu. Oh, Tapi bucin-bucin. cowoknya yang kadang-kadang tuh suka kayak malah jadi lebih ke apa ya, si pacarnya yang ceweknya jatuhnya jadi kayak babunya sih. Oh, bucin banget berarti budak ya. Iya yang kayak Udah cinta ya jadinya, bukan bucin yang aja tapi kayak misalkan aku lapar nih beli makan dong gini-gini. Hah? Gitu loh. Oh iya, dimanfaatin Hai. banget. hai. Tapi enggak ya gitu sih, ya gimana ya? Tapi cinta tapi ya Tapi ngebabuin ini ngebabuin gitu, gitu loh. ya. Kayak cinta plus jadi babu gitu Nggak kan. tahu deh, Iya, ngeri tau. Tapi ya, harus kita harus gosip. Kan ini adalah self talk, gak cuma self talknya kita sendiri, tapi self talkin orang. Aduh, bahaya banget. Jatuhnya jadi kayak gibah ya. Iya. Gibah berjamaah. Coba. Aduh, Nah kalau kamu, Oh, ikut podcast ini dosa. iya bahaya. Ya ampun, teman-temanku sorry banget loh ngomongin Coba kamu kalian. ada gak? Kalian gue Ada udah. banget gue. Tapi ya intinya, aduh gimana dong ini cowoknya. Aduh gimana dong? Ini takut banget. Ya pokoknya. Gak sebut nama. gak bisa sebut nama. Ceweknya tuh sahabat aku, cowoknya tuh sahabat pacarku. Oke. Pacar yang baru, yang sekarang. Nggak tahu kalau bisa sekarang bisa dulu. Terus Minum kali ya.
Panas ya. Iya, marah-marah. Terus ya aku dengerinnya tuh kesian aja. Soalnya dia tuh toksik banget tapi dipertahanin terus. Iya sih. Oke. Yang kasiannya yang lebih kasihan sih Iya, yang kasihan kayak Tapi gitu. kan juga udah ngomong tapi kayak iya doang gitu loh. benar. Karena kalau orang bucin itu kalau diomongin gak bakal didengar sama dia. Iya. Itu bakal keluar lagi. Tapi mereka juga ceritain ke kita nggak seluruhnya. Jadi kita Iya, nggak tahu. jadi kita nggak tahu. Itu jelek gitu kalau orang yang punya toxic relationship temen itu mereka nggak ngasih tahu semuanya. Jadi ujung-ujungnya pas mereka udah putus baru dikasih tahu semuanya. Jadi pas dikasih tahu, pas tumpahnya itu pas sudah putus, iya. pas sudah ditinggalin, pas sudah dibuang. Nah, itu Biasanya dia. begitu. Terus yang lebih bodohnya lagi kadang-kadang tuh kalau yang misalnya udah toxic relationship, kalau misalnya lagi break nih atau lagi putus, ya ujung-ujungnya balikan lagi. Dan kadang Iya. kalian ngerasa nggak sih, ketika kita udah tahu teman kita itu berada di dalam hubungan yang toxic relationship nih, mungkin para self babe semua punya pengalaman nemuin teman kalian itu berada dalam hubungan yang toxic relationship. Nah, bisa jadi pernah nggak sih kalian lihat ke kita tuh udah ngasih tahu nih, dia nggak baik buat lu gitu. Itu harus tahu sampai udah ngebatin, say. Iya, sampai aku tuh sampai pernah ngasih tahu itu di mana posisi aku tuh, teman aku ini sampai aku berbusa, Iya, saya. sampai aku berbusa. Udah berbusanya, sampai serpian sampai kerapi gitu. Udah banyak banget gitu kan, sampai bleber ke sini gitu. Udah bikin joker, sayang. Itu nggak bakal denger. Aku pernah loh di posisi itu sampai aku kayak, ini orang temen aku gimana ya aku sadarin dia gitu. Aku sampai bilang, kamu tuh udah gini, kamu tuh udah berada di toxic relationship, tapi aku sayang gitu. Alasannya selalu itu. Udah sayang. Sampai dia itu waktu itu sempat diputusin, habis itu teman aku tuh nungguin di mobil, say. Dari dia pergi ke mall, dia tahu pacarnya lagi ke mall, mantannya lagi ke mall, dia jalan ke mall itu cuman ngelihat ada mobilnya nggak? Ya Allah. Ada mobilnya nggak? Saking berada dalam posisi toxic relationship, yang dia tuh udah tahu dia tuh dimanfaatin, dia tuh kayak cuman ya udahlah, cuman buat ya Ewita lah, you know lah ya kadang-kadang. Tapi embel-embelnya cinta pasti. Iya, embel-embelnya ya udah cinta, aku udah nggak bisa ini karena romantis, karena ini karena gitu, aku suka disurprisein gitu. Tapi kadang-kadang emang kalau lagi cinta tuh kadang emang suka buta ya. Ember. Itu sih penyakitnya ya. Iya, makanya itu kadang, dan akhirnya kita itu jadi berkaca kayaknya sekarang itu gara-gara mungkin akibatnya karena kita sering merasakan dalam hubungan toxic relationship. Aku kan gara-gara sering merasakan hubungan toxic relationship sama ngelihat temen di dalam hubungan toxic relationship, jadinya sekarang tuh udah nggak pacaran tau, say. Kayak udah capek, udah kayak berarti sekarang single iya, independent parents, say, independent parents. Karena kan punya anak ya, anak-anak kucing. Sama dong, aku juga kan mau anak satu ya. Anak-anak kucing gitu, anak-anak sugar glider sih tepatnya. Kucing aja. Masih Kylie. Anak aku udah besar, saya udah SD. Udah SD ya, udah bisa mama, ini cucu gitu ya. Minta iPhone. iPhone 14 gak sih? Pro Max saya. Nah, mungkin sambil seru-seruan juga nih, karena kan kita udah ngobrolnya seru banget. Gimana kalau kita main games? Ya, games. Nama gamesnya ada Treat or Trick ya. Treat or Dare sih, Treat or Dare. Bukan Treat or Treat ya. Treat or Dare ya. Truth or Dare. Kok Trick sih? Kok promo sekolah? Halloween dong, Promo toko, itu promo toko. Promo toko. Promo offline store. Oke, bola ajaib gitu kan. Bola ajaib gitu. Panggil bersama bola ajaib. Aduh, agak susah ya. Remina. Oke, bola biliar. Canda sayang, canda bola biliar. Bola bowling ya. Boleh deh aku dikasih Bitcoin buat para self babe. Mungkin mau kasih kita bertiga Bitcoin ya. Satu lempar kita enggak apa-apa. Iya. Sukarela ya. 1 Bitcoin aja lah lumayan ya kan. Diuangin. Bitcoin nggak apa-apa lah ya. Nah, ini mungkin nanti Nabila sama Eran bisa nih ambil satu-satu. Kalian bisa kayak arisan ya. ambil kocokan. Nah, mungkin mau siapa dulu nih? Dari Nabila atau Eran? Nabila dulu ya. Oke, dari Nabila silakan diambil, puter-puter giling. Oke. Isinya nggak sih? Ada truth, ada dare. Nah, Aduh, nah ini truth dare itu kayaknya dah. Aduh, apa ini? Aposta. Kara deh. Lakuin hal apapun selama 15 detik. Apapun ngapain gue? Apapun. Terserah mau ngapain. Telepon ayam kah atau apakah? Terserah. Tapi apa? Telepon mantan dulu ya.
yang toxic relationship. Kalau kan ayahnya chat kabar ya. Apa kabar? Terus ngatain gini, gimana? Lo liat kan gue happy sekarang. Ya? Aduh, serius nih gitu. Iya, terserah Nabila. Kabar aja kali ya. Tarik. Kabar ya. Ya, ntar kita ngomongin belakang. Ya kok kita pecah sih. Aduh, macam-macam dong. Jangan bilang kamu tadi disuruh telepon itu. Ayo. Jangan dong, gak mau. Aduh, gimana nih? Aduh, Davian. Buat para selfie juga nih, aku mau ingetin kebetulan di toko juga lagi ada promo. Jangan lupa kalian belanja ke store-nya kan, para sister semua bisa belanja nih. Ada promo, nanti kita ada payday tuh. Payday-nya diskonnya tuh banyak banget. Kalian bisa datang ke offline store kita. Nah, siapa udah mulai? Ini telepon beneran nih. Aduh. Udah telepon tadi. Iya. Ini bilang apa? Apa kabar gitu. Terus habis matiin. Seru gak sih kalau telepon terus apa kabar terus matiin? Aduh. Dia ngeliat namanya. Kenal gue. Oh iya. Emang kenal? Emang tukang permainan kita juga dulu. Iya. Masa sih? Iya. Dia sempat sama kakak lo. Iya. Oh iya, iya, dia baru. Iya, curiga. Astagfirullah. Iya kan? Emang lama sama dia? Iya, lama gue 2 tahun. Oh iya, dia berangkat. Ya. I'm sorry guys. Dia shock. Nenek biasa nenek Udah bangkotan ya, say. Udah tuwirda. Lupa. Nggak diangkat dong. Cuco, oke. Oh, bisa indah. Segi 6 nggak? Segi 6 nggak? Segi 8. Bambu, taring bambu. Ini nggak? Mungkin teman dekatnya Kak Nabila dulu yang pernah deket gitu kan. Teman deket ya. Yang pernah deket sama Nabila. Siapa nggak ada? Kan pasti ada yang pernah PDKT sama Nabila tuh. Apa ya? Aduh, nggak ada. Iya. Nggak ada soalnya. Ini aku langsungnya ke pacarku yang sekarang. Oke. Yaudah karena nggak diangkat nih guys, buat para selfie semua. Kita udah effort ya, udah coba. Ngeliat nih notif, miss call. Iya, mampus gue. Langsung telepon deh. Nanti di belakang ditelepon. Ada apa tadi Bill gitu kan? Kamu kangen sama I gitu. Bill jalan ya Bill Sabtu ya. Aduh bahaya jangan. Abang lagi gue belum pernah lagi. Oke, kita balik sekarang ke Aaron nih. Oke. Takut banget. Siapa? TBL loh. Ya Allah. Yang sekarang lagi viral. Ya Allah. Udah Korla. Kalian nonton gak tadi malam? Aku nonton. Aku nggak nonton karena abis meditasi langsung tidur. Oh, ini mah turut ya. Apa tuh? Kalau kamu dikasih 1 M mau dipakai buat apa aja? Aduh. Pakai buat apa aja? Apa aja? Jajan ya. Iya. Ngonti say ke Bali. Mau ke Bali. Beli kucing lagi ya, Nek. Kalau ada 1 M, amin ya Allah, ada 1 M mau buka usaha sih ya. Oke, nah kalau Nabila dapat 1 M. 1 M. Buka usaha sih langsung bisnis. Iya sih, aku emang pengen apa ya? Beli rumah sih kayaknya. Oke, beli Cicil rumah lagi kayaknya buat sendiri. Kalau aku mau bikin kosan sih ya. Ibu kosan, oke, juragan kosan ya. Terus yang peraturannya panjang banget. Cuci piring harus balikin. Oh ini harus balikin gitu. Kulkas harus tutup gitu kan. Kita nggak jadi ibu kos galak. Iya. Ada macam-macam. Terus habis itu dikit-dikit ngecekin kosan ya sih. Kamar kosnya anak ini bawa anaknya nih. Mereka bawa ngapain lo gitu. Nah kalau aku dapat 1 M pertama aku pengen banget pindah negara sih tepatnya. Aku tuh pengen banget tinggal di Zurich. Oh, bagus itu. Iya, aku tuh pengen yang tempat-tempat yang sepi, iya, yang dari Eropa. Switzerland dong, maksudnya Switzerland dong, Zurich. Nah itu aku pengen banget. Sih Switzerland. Cantik banget loh itu. Iya, makanya aku pengen banget. Kayak pegunungan gitu-gitu kan. Iya. Kayak negara-negara di Tumblr, Instagram gitu ya. Iya. Dan di sana tuh kan enak banget kalau misalkan kita even kayak misalkan kita tuh bukan pekerja tetap ya, cuman pekerja kayak misalkan pekerja sampingan gitu. Itu di sana dihargain sama negaranya. Gitu. Makanya aku pengen banget sana. Kayak tenang banget di sana. Tenang di situ karena temen aku
kerja sampingan di sana lah ya, dan Serius? happy gitu. Iya. Sama kalau di Swiss tuh emang gitu ya, Eropa tuh gitu tau, enak-enak Enak banget, kan? terus gak ada diskriminatifnya gitu Iya. kan. Ini kaum kita ya, Ember, kamu apa say? Jahiliyah. Jahiliyah. Aku juga mau tanya nih, apa penyebab yang biasanya orang akhirnya mereka sadar kalau mereka tuh berada di hubungan dari toxic relationship, terus mereka keluar dari hubungan itu. Itu biasanya kan banyak banget nih, kadang ada trauma dan lain-lain. Biasanya menurut kalian tuh kalau kalian lihat sama orang-orang lain, mungkin self babe juga ada yang lihat, mungkin teman-teman kalian yang keluar dalam lingkaran itu tuh Syaiton. akhirnya karena apa sih gitu? Syaiton. Dari Nabila atau dari Aaron dulu dah? Apa tuh? Gue. Atau dari pengalaman based on dirimu sendiri juga boleh. Ya kalau misalnya aku sih sadarnya kalau misalnya kayak gitu ya sadarnya ya karena apa ya? Karena ya udah merasa nggak sehat aja sih. Anginnya keluar ya, Say. Terpancarkan aura anginnya. Kesusahan ya. Kayak kita harus minum dulu deh. Iya. Oke, cheers gak sih? Cheers gak sih? Cheers gak sih? Say, cheers. Air minum padahal ya, air mineral ya ini. Aduh. Nafsuan. Nafsu ya. Sorry. Nah, gimana kalau Aaron? Sadarnya kayak udah merasa nggak sehat aja sih ya Beb ya kayak terus juga lama-lama nggak serap aja gitu lama-lama kayak merasa nggak betah kayak apa ya nggak betah gimana sih rasanya jelasinnya Gimana? kayak gerah gitu Gerah. Kayak kok gue lama-lama kok jadinya nyakitin diri sendiri nggak? iya yang kayak buat diri sendiri tuh juga udah kayak nggak sehat aja gitu kayak kok gue malah mental gue batin gue malah kena gitu ya gitu sih kalau gue. Nah kalau Nabila? Kalau aku kan ada pengganti sih. Jadi, Oke, jadi cepet. Ada backup plan ya. Ada backup plan. Ada plan A, ada plan B. Plan A-nya hancur, adalah plan B. Masalahnya Gitu. saya kemarin gak ada plan. Jadi Itu, kayak aduh. Ini tips ya, harus ada backup plan. Karena Oke. kalau udah tahu toxic tuh udah nggak mungkin lo nanti kalau udah cabut, dia cabut duluan, nanti kalian nggak bisa apa-apa. Nanti tiba-tiba anjir gue tinggalin, gue gila, bisa gila gitu. Tapi kalau ada backup plan kalian udah tahu nih, udah jaga-jaga gitu. Makanya lo kemarin pas udah cabut, dianya yang udah anjir kok gue ditinggalin, nah aku udah bye-bye gitu. Tapi Desa nyesel gak sih? Nyesel dia masih itu kan sempet ngechat-chatin aku. Oh, jadi deketin lagi gitu kan, coba-coba. Harusnya Harusnya malah dikira aku masih sayang gitu. Makanya terus, nah harusnya Nabila giniin, situ sokap. Langsung kibas saya. Iya. Nah kalau aku tuh sadarnya adalah pas di momen aku kayaknya, kan aku orangnya Cancer ya, biasa ya. Cancer itu kan perasa banget nih ya, perasa banget, sensitifnya tuh tinggi gitu kan. Jadi ngerasa kayak, aku kayak udah ngerasa di mana aku kayak capek di badan. Bukan nyerang hati atau pikiran enggak, tapi badan. Fisiknya. Karena waktu itu pas aku hubunganku yang paling toxic relationship itu akhirnya aku jadi kurus banget. Kurus banget. Karena bukan nggak makan itu pun kayak nggak ada rasa dan nggak selera jadinya. Karena pikiran sih. Iya. Pikiran tuh pasti ngaruhnya ke fisik. Ya. Makanya kenapa aku akhirnya kayak udah nggak bagus. Udah waktunya aku hentiin di posisi toxic relationship ini. Aku harus move on. Karena aku bayangin aku tuh sampai 3 kali putus nyambung. Gitu itu jadi kayak menurut aku kayak aku kayaknya jadi aku yang jadi sakit gitu. Berapa lama pacarannya? Aku pacaran sama dia tuh hampir 3 tahun. Tapi ya itu, putus nyambung gitu. Putus nyambung. Ya? Makanya itu kayak aduh capek banget. Makanya kenapa aku tuh pindah ke sini, pindah ke Jakarta, memutuskan pindah ke Jakarta. Nah itu sih bikin sadar tuh lama-lama kayak rasa capek aja gitu, berasa capeknya ya. Nah buat kalian juga nih yang punya dapat hubungan toxic relationship seperti yang itu yang lempar bola biliar ya. Mungkin kalau mau lihat VT-nya juga kita nih ada nih tuh. Mungkin nggak usah lihat VT ya, beritanya kali ya. Beritanya nah. Nanti kena somasi say kita kalau VT-nya say. Ada beritanya nih. Ini dia beritanya. Oke.